Senang sekali saya bisa hadir di sini malam hari ini, ketemu sama semua yang kece-kece. Selamat malam. Selamat malam untuk yang sudah di rumah berkumpul sama keluarga, lagi nonton lewat televisi. Selamat malam juga yang lagi nonton lewat YouTube. Kemarin saya bilang yang nonton di YouTube, mereka pada kesel karena Sarah Sechan tuh nggak pernah nyebut sama, atau negur yang di YouTube. Yang di YouTube tuh banyak yang nonton, jadi hai, terima kasih sudah nonton di YouTube. Sebagai seorang ibu, tidak mudah untuk saya meninggalkan anak saya beberapa malam dalam seminggu untuk berada di sini. Tapi sebagai ibu pekerja, saya bisa kasih pengertian sama anak saya dan saya bersyukur sekali punya anak yang di usia 9 tahun, dia bisa cukup dewasa. Kalau saya bilang, Rajata ibu malam ini kerja tapi pulangnya jam segini, abang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok ibu, nanti aku tidur sendiri aja. Saya alhamdulillah anakku mengerti, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengomel. Tapi saya rasa bukan saya aja yang bekerja dan harus ninggalin anak, ninggalin rumah, pasti banyak di seluruh Indonesia. Jadi untuk ibu-ibu pekerja, kita kasih tepuk tangan dulu. Dan yang paling penting adalah ibu-ibu pekerja ini juga harus bersyukur punya anak yang mengerti bahwa apapun yang dikerjakan seorang ibu itu pasti untuk keluarga juga, pasti untuk anak juga. Jadi Rajata, terima kasih malam ini ibu nggak makan malam dulu sama kamu. Tapi besok ibu janji kita harus gitu karena anak itu paling apa namanya, kalau pacar marah biasa, suami marah kadang-kadang oke, kita ngeri tapi oke lah. Kalau anak marah, astaga, anak aku marah kayaknya. Iya, kalau kamu udah punya anak nanti berasa deh kalau anaknya sedikit, ibu apa sih? Rajata ibu bikin salah apa gitu, berasa banget. Nah, tamu saya yang pertama ini seorang anak yang mungkin karena, bukan mungkin ya, pasti kagum sama perjuangan ibunya, perjuangan sang ibu, sehingga akhirnya beliau menerbitkan satu buku bercerita tentang perjuangan ibunya. Bagaimana ibunya melakukan banyak hal sehingga anak-anaknya bisa hidup bahagia dan bisa hidup sukses. Langsung saja saya undang Bapak Yusuf Kalla. Selamat malam Pak. Malam Sarah. Sehat Pak? Sehat. Hai. Ini Bapak, saya kan suka ngelihat Bapak di televisi aja, di media, jarang ketemu. Sama-sama lihat di televisi juga. Iya, Bapak juga sering nonton. Oh iya. Bapak, kita boleh pose sebentar, mungkin di rumah saya ada yang mau foto. Ibu saya suka nonton. Sebentar ya, Pak. Ma, tolong difoto sebentar. Oke, terima kasih. Silakan duduk Pak. Baik. Enggak, soalnya takutnya nanti silakan duduk Pak. Nantinya kan Bapak habis ini mungkin sibuk harus langsung pergi atau bagaimana, jadi fotonya sekarang aja. Mama nanti tolong di forward aja ya di WhatsApp. Thank you. Bapak sehat selalu ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cucu-cucu apa kabar Pak? Baik, baik ya. semua. Salah satu cucunya Bapak Yusuf Kalla ini temennya anak saya. Taekwondo bareng dulu ya Pak oh, ya, gitu selalu ya, ada ya, di betul, rumah. betul. Iya, harus Bapak ikut sekali-sekali Pak, gagah sekali loh anak-anak cowok ini. Ini buku yang Desember ya Pak ya? Akhir Desember baru saja diterbitkan. Ini cerita tentang sang ibunda. Iya. Nah, mungkin untuk yang belum baca, belum beli karena ini memang baru terbit juga. Ini nama sang ibu ya Pak ya? Ya, Atira. Ibu Atira. Jadi perjuangan dari sisi apanya sih Pak yang mau diceritain di sini? Keteguhan, Iya. tentu sebagai istri dari bapak saya. Kemudian juga keteguhannya mendidik anak-anaknya tentu dengan segala kesulitannya, dengan segala masalah-masalah dihadapinya. Kemudian dia pernah tentu sangat sulit dari perasaan jiwanya sebagai perempuan, tapi kemudian dia bangkit dan dia malah sangat berbuat sesuatu yang sangat baik untuk kita semua. Jadi apapun yang sudah dilalui itu tetap bisa membuat beliau bangkit dan tetap menghidupi anak-anaknya, membimbing anak-anaknya. Nah di sini ada tulisan nih Pak dari Profesor Komarudin Hidayat dari Rektor UIN. Ini tulisannya buku ini mengingatkan pada peribahasa atau melihat sosok Bapak, mengingatkan pada peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Berarti ada kemiripan sekali dari sifat-sifat mungkin ya Bapak dengan sang ibu. Menurut Bapak sendiri begitu nggak? Berasa apa kesamaannya? Otomatis karena saya tidak pernah berpisah dengan ibu saya. Artinya hampir 40 tahun saya bersama, tidak pernah pergi, tidak pernah belajar keluar, hanya di Makassar terus, di Bone, di Makassar terus. Jadi tentu saya sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat ibu saya. Iya.
Apa yang paling Bapak bisa petik dari sifat-sifat beliau yang menurut Bapak apa namanya dalam kehidupan Bapak sehari-hari itu sangat berharga dan berguna sekali? Pertama tentu kesederhananya. Ya. Tapi kesederhananya, dalam kesederhanaan itu dia merasa kebahagiaan dalam kesederhanaan tertinggi. Kedua tentu hubungannya dengan sesama manusia, sahabat-sahabatnya, keluarganya, dilayani semuanya dalam keadaan apapun. Kalau ada yang sakit didatanginya, ada yang kawin didatanginya, orang datang jam berapapun dia akan ladeni. Silaturahmi selalu dijalankan dengan yang lain gitu ya. Sampai saat terakhir. Itu yang Bapak pelajari juga. Kalau saya, anak saya kan baru 9 tahun nih Pak. Ada kebiasaan-kebiasaan kami berdua yang ya tiap tahun ada sedikit perubahan karena dia beranjak dewasa. Misalnya waktu kecil sebelum tidur pasti saya bacain buku cerita gitu ya. Selalu kita kemana-mana bareng. Kalau sekarang anak laki itu udah 9 tahun udah susah. Rajata ikut ibu dong. Ibu mau kemana sama teman-teman ibu? Ah ngapain aku sama kayak gitu. Tapi ada yang saya rindu gitu bersama dia. Nah sama Bapak sendiri dengan sang ibu, waktu kecil itu apa yang sering dilakukan yang sekarang ini suka dipikirin terus aduh kangen banget deh sama ibuku ingin melakukan waktu dulu pernah melakukan ini gitu yang simpel-simpel aja. Ya hampir semuanya dilakukan ibu saya. Artinya mulai dari kecil kalau kita katanya sakit bagaimana dia mengurusnya, makanan diurusnya, sampai keluhan pun diurusnya. Makanan favorit, masakan ibu favorit banget yang sekarang kangen banget. Ya, enggak juga, bukan banget karena kita kalau di Makassar kan tidak makan ikan bukan tidak makan namanya kan. Jadi apapun makan ikan. Seperti itu, tapi hampir semua makanan ibu saya. Oh jago masak? Ya antara lain. Jago masak? Antara lain lah. Kalau suka cerita-cerita nggak? Kalau ibu itu kan biasanya identik dengan suka mendongeng ke anaknya. Ingat nggak dongeng masa kecil yang sering diceritakan sang ibu? Oh iya, pasti mendongeng dengan gaya Bugis tentu. Bagaimana kearifan Bugis, diceritakannya bagaimana hormat ke orang tua, bagaimana keimanan itu. Dia cerita sambil tersenyum gitu. Biasanya kalau cerita kapan sih Pak? Pas lagi waktu mau tidur, lagi ngobrol, lagi makan malam, atau di setiap waktu senggang, sore-sore? Ya waktu kecil biasanya kalau malam-malam tentu. Kalau mau tidur gitu ya. Ini Bapak kan keluarga ini keluarga besar ya Pak ya? Besar, 10 bersaudara. 10 bersaudara. 10 kalau sekarang melihat Bapak Yusuf kala itu kalem gitu ya. Cerita enak didengar. Suka berantem gak sih waktu kecil? Bikin ibu jadi langsung... Oh ibu saya tidak pernah marah. Oh enggak? Oh udah pernah, saya tidak tahu, saya sering mau ingat kapan ibu saya marah. Enggak pernah. Oh iya? Marah lah berkata seperti tadi gitu gini-gini. Aku juga saya enggak. Enggak. Saya gini, Jata. Gitu kok, saya juga enggak kok Pak. Oh gitu ya? Iya enggak. Anda gitu ya? Enggak. Ya kalau mengoreksi lah arti kata meluruskan atau menasihati ya pasti. Enggak pernah marah sabar sekali, apa mungkin anak-anaknya enggak pernah berantem? Berantem juga. Nggak pernah ribut? Berantem juga, suka tidak keluar rumah terus. Tapi gitu. Tapi ibu saya menanganinya dengan baik, dengan nasihat, tanpa marah. Tanpa marah ya? Ya marah bapak saya. Oh gitu, galak lebih. Kalau yang keras, tegas. Jadi tentu seimbang kan? Iya, ada yang tegas, marah, ada yang lembut. Kalau sama-sama marah mati kita kan. Iya benar. Takut ngumpet di teras aja gitu ya Pak ya, nggak mau masuk ke rumah. Tapi kalau misalnya Bapak marah berarti lari ke ibu dan ibu berusaha menenangkan pasti. Iya, dia juga tidak langsung membantah bapak saya, tidak. Iya. Tapi dengan caranya menenangkan keadaan. Dia tidak, bapak saya, ibu saya juga tentu takut sama bapak saya kalau dia bantah kan, enggak lah. Iya benar. Tapi dengan caranya menenangkan. Seperti apa sih Pak? Kalau saya di keluarga itu kan hanya 3 bersaudara. Kalau Bapak ada 10. Jadi 10 itu ya kalau namanya anak-anak pasti kan satu dapat ini, yang lain juga pengen dapat. Ada rebutan-rebutan, saya ngebayangin aja kalau ibu saya itu 9 bersaudara. Nah tapi mereka juga gitu, fotonya juga ada kayak gini Pak. Ada. Iya manis-manis semua dan jarang berantem juga sih ibu saya. Apa zaman dulu orang nggak pada berantem ya Pak ya? Lebih-lebih lagi karena dulu kan
kita tidak terlalu dijaga kayak sekarang. Mau kemana? Mau keluar dulu mana lah. Nggak pakai suster ya? Nggak ada suster, pembantu pun nggak ada. Semuanya ibu saya saja dengan adiknya, tante saya. Tanpa asisten rumah tangga, jadi ada. semuanya diurus sendiri. Nggak ada, zaman itu belum ada zaman pembantu. Berarti Bapak juga bantu-bantu beres-beres rumah dong waktu kecil diharuskan Kakak saya begitu? yang perempuan. Oh iya? Kita laki-laki mana punya urusan itu. Oh oke, jadi kalau yang perempuan beres-beres rumah, yang laki-laki tugasnya apa Pak waktu masih kecil? Ya main aja atau disuruh pergi ngaji, suruh Main pergi aja? apa, suruh Ngaji, pergi angkat ya. air. Oh angkat yang berat-berat gitu yang ya? berat-berat itu. Yang berat-berat. Tapi kalau cerita tentang ibu ya, apa namanya, kalau kita bicara soal ibu kayak saya gitu, waktu saya masih ABG ya Pak ya, beberapa 5 tahun lalu lah waktu saya masih ABG. Gitu ya. Iya ya Pak. Ini mereka kurang percaya jadi kita cuekin aja Pak Yangin, kita acuhkan saja. Mereka selalu kritik tentang umur saya. Tapi kalau saya waktu apa namanya masih ABG gitu suka melakukan hal-hal yang kayak misalnya gini, pulang rada telat dari waktu gitu. Ibu saya marah, kita nggak ngerti apa sih cerewet banget. Tapi sekarang saya mengerti gitu. Pernah nggak ada satu kenakalan apa ya, kenakalan anak-anak lah yang pernah dilakukan Bapak dulu, tapi terus Ibu mungkin nggak marah tapi mengingatkan, cuman pada saat itu Bapak sempat berpikir apa sih, tapi sekarang baru ngeh bahwa oh ya memang tidak boleh begitu gitu. Ada nggak? Marah kalau kita terlalu banyak main di sungai, di air. Bapak gitu. main di sungai? Iya. Setiap hari? Enggak juga. Mana itu? Oh ada di air gitu sungai. Atau lat pulang, pasti ditegurnya itu. Bapak kalau di sungai ngapain aja Pak? Nyari ikan atau ngapain? Ya sama teman-teman. Sama teman-teman? Iyalah, macam-macam lah di situ. Iya tapi menyenangkan, anak saya juga senang tuh sebetulnya kalau dibawa ke tempat saudara saya main di sungai. Nah ini foto siapa nih Pak? Boleh di... Itu yang kiri tentu jelasin. Foto pacar. Pacar ya? Ya dulu fotonya itu waktu foto. Oh, ya. Ini yang sebelah paling atas? Ya iyalah, paling cantik. Ini Bapak nih Pak? Yalah. Bapak ganteng loh Pak. Padan kan? Yang ini yang rame-rame? Rame ini waktu ujian akhir di fakultas. Lulus lah itu. Jadi teman-teman pada mainin gitu, angkat ke parit itu. Oh, Bapak diangkat Iyalah. dilempar ke parit? Iya di air tuh. Iya, tapi tidak banyak berubah kalau sekarang dilempar ke kolam renang. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak ya, kita istirahat dulu sebentar, silakan diminum dulu. Iya. Dan nanti kita bicara soal komodo, kita bicara soal macam-macam, tetap di Sara Sehat. Silakan Pak Fadi. Ayo. Masih bersama Bapak Yusuf Kalla di sini. Terima kasih sekali lagi Pak sudah hadir di sini di sela-sela kesibukannya, dan ini baru saja terbit buku mengenai Ibunda dari Bapak Yusuf Kalla berjudul Atira, dan Bapak ini baik sekali mau kasih hadiah untuk yang lagi nonton ya. Ada 5 buku sebagai hadiah. Pertanyaannya gampang sekali. Ini keterlaluan kalau sampai nggak tahu. Jawabannya langsung ke Twitter @sarasen_net. Jangan Twitter pribadi saya tapi ke @sarasen_net dengan hashtag JKonsara. Dan pertanyaannya adalah siapa nama kecil Bapak Yusuf Kalla? Gampang banget. Saya mau jawab. 1, 2, 3, ini bukunya ada 6. Boleh saya ambil 1 ya Pak ya? Boleh. Terus jawab. Kalau saya kan udah tahu jawabannya Pak. Yang lagi nonton. Nah sekarang, tadi saya sudah kasih pertanyaan ke yang nonton. Sekarang kita main tebak-tebakan ya Pak ya. Ini tentang Makassar nih pasti Bapak tahu ya. Saya kasih pertanyaannya, saya kasih clue-nya, nanti Bapak jawab, kita lihat di gambar jawabannya betul atau salah. Apakah aku adalah sebuah tempat liburan di Makassar. Aku terletak di sebelah barat kota Makassar. Kelihatan namanya tuh. Iya Pak, Bapak merem aja Pak. Itu ada kesalahan teknis. Maaf ya Pak ya. Yang lagi nonton tuh pada excited Bapak ada di sini, jadi langsung kepencet tombolnya. Ini sekalian belajar semuanya, dan banyak orang datang ke tempatku untuk melihat matahari terbenam. Apakah aku? Pantai Losari. Masa sih Pak? Kita lihat jawabannya ya. Betul atau salah?
Oke, ya udahlah betul. Berikutnya ya Pak dekat ya. rumah saya. Iya betul. Ini dekat rumah Bapak? Oh iya. Oh ya. Jadi Bapak bisa ngeliat matahari terbenam dengan jelas. Tapi ya tidak jauh dari situ. Tidak jauh dari situ ya. Berikutnya Pak, jangan langsung pencet dulu ya. Apakah aku berwarna hijau, dingin dan manis. Aku dapat ditemukan di mana-mana, apalagi di Makassar, dan aku adalah makanan kesukaan Bapak. Dingin dan manis. Dingin dan manis. Oh. Hijau. Hijau. Pisang hijau. Nggak tahu, betul apa enggak ya? Coba Pisang hijau. berantakan nih tebak-tebak. Iya betul. Bapak bisa bikin es pisang hijau? Enggak tahu lah ya. Ibu bisa pasti. Ibu bisa, tapi ini favorit Bapak ya? Ya. Pencuci mulut favorit. Ini satu lagi nih Pak. Apakah aku adalah bangunan tua. Aku juga dijadikan sebagai pusat kebudayaan Sulawesi Selatan. Aku menyimpan kurang lebih 4.999 koleksi dan dulu nama aku adalah Benteng Ujung Pandang. Fort Rotterdam. Betul nggak ya? Betul. Baiklah. Bagus Pak, nanti Bapak saya kasih hadiah kaos. Kaos keren banget Pak. Ya. Bapak suka nonton acara ini? Oh suka. Berarti Bapak suka lihat ada kaos yang keren banget itu. Ya. Tapi nanti Bapak harus pakai ya Pak ya, Ya. kalau pergi sama cucu-cucu. Ya. Jadi Bapak cerita tentang sebagai duta Pulau Komodo. Ada artikelnya, boleh kasih lihat artikelnya? Jadi katanya di artikel ini Bapak berhasil mengubah wajah Pulau Komodo. Nah kalau sekarang saya minta untuk bercerita, anggap aja ini cucu-cucunya Pak di sini, bercerita ke anak-anak muda sekarang kenapa Pulau Komodo ini penting sekali untuk dilestarikan. Ya namanya saja Pulau Komodo, sebenarnya Komodo itu hewan kuno yang umurnya sudah jutaan tahun. Satu-satunya tempat di dunia ada Komodo di pulau itu, di Flores itu yang sekarang namanya Pulau Komodo. Jumlahnya hanya ada 4.000-an. Karena begitu kunonya dan menariknya, maka kita promosikan bahwa ini karena tidak ada di dunia, cuma di situ. Cuma di situ. Dan dia pemakan kambing, tapi tidak mengganggu kalau tidak diganggu, biasalah itu kan. Nah, dan di samping itu, Pulau Komodo itu dia punya pantai bagus. Iya betul. Ada pantai Pink Beach itu ya Pak ya? Iya di situ. Dan jadi Pulau Komodo, kalau kita Komodo, Anda ke Komodo, cucu ya. Nah, bisa lihat Komodo, bisa lihat pantai yang indah, yang bisa menyelam, bisa bikin makanan-makanan macam-macam situ, makanan ikan tentunya. Iya, diving di situ juga bagus banget ya Pak ya. Bapak diving juga nggak? Nggak. Bapak nggak diving juga ya? Tapi kalau Komodo itu benar kita nggak dikejar Pak? Kalau tidak diganggu, tidak dikejar. Asal jangan, semua binatang sih begitu ya, kita nggak boleh ganggu ya. Dan itu dia cuma kadang-kadang dia pergi ke rumahnya orang, tapi tidak mengganggu kalau tidak diusik gitu. Oh dia datang ke rumah penduduk itu Pak? Jadi Bapak lumayan sering ke situ, cucu-cucu sudah dibawa ke situ Pak? Belum? Ada rencana? Saya sudah 3 kali, 3-4 kali. 3-4 kali, saya tuh pengen banget bawa anak saya ke situ. Oh boleh? Cuman Rajata itu suka banget sama apapun berbentuk kadal. Waktu itu dia pernah minta, pas di ulang tahunnya ke-5 dia bilang, aku boleh piara komodo nggak? Nggak boleh kan Pak, nggak boleh dipiara, itu hewan langka ya. Itu terlindungi. Dilindungi ya? Oke, jadi harus dibiarkan. Rajata, nggak boleh ya Rajata dibawa pulang komodo. Ibu aku boleh buaya, biawak, komodo sebut. Ibunya nggak mau pulang ke rumah dong kalau ada komodo di rumah. Saya terus terang takut Pak sama komodo. Oh gitu? Ya saya pikir dia ngejar-ngejar gitu Pak. Oh iya, kalau diusik dia kalau diusik merasa kecepatannya cepat kalau pencemaran. Kan? Iya. Gigit. Dan berbisa di kakinya kan? Itu ada berbisa. Ada bisanya, jadi bisa mematikan kalau misalnya kita harus hati-hati ya. Bapak kita mau kasih ada quick question boleh ya Pak ya? Boleh. Quick question ini dikasih waktu 60 detik alias 1 menit. Silakan jawab dan sekali lagi kalau Bapak bisa menjawab quick question ini games yang selalu kita mainkan di acara ini, Bapak akan mendapat kaos. Kaos ya? Tadi katanya mau kasih. Tadi mau kasih kaos, nanti saya kasih kaos dengan senyuman. Oh gitu. Ya Pak. Yang pertama kasihnya sambil manyun. Baiklah Bapak siap-siap ya. Boleh countdown-nya dimulai? Kita siap-siap ya Pak ya. Ya. Oh, loh, foto siapa itu? Iya, countdown. Sebutkan satu kata tentang Indonesia. Indonesia Raya. Sebutkan 3 hal yang menurut Bapak harus diubah di Jakarta.
kemacetan, banjir, dan kebersihan. Bapak memilih menjadi presiden atau pengusaha sukses? Karena sudah pernah jadi pengusaha, pernah wakil presiden, ya pilih presiden dong. Dalam 1 tahun terakhir sudah berapa kali Bapak donor darah? Dalam 1 tahun? Sekarang enggak lagi, dulu pernah 16 kali aja. Dalam setahun? Nggak bisa, Oh, sekarang 3 kali aja, 4 kali. Oke. Maksimum 4 kali. Tapi sekarang sudah ini ya, lagi, oke. umur nggak bisa lagi. Lebih suka tempe atau tahu? Tahu, Sebutkan hal yang sering Bapak lakukan di mobil jika terjebak macet. dengar musik, Sebutkan 2 hal yang sering Bapak lakukan jika sedang jenuh di kantor. nelpon, Sebutkan 3 nama makanan Makassar yang Bapak sukai. coto, taekwondo. Coto sama konro. Saya suka juga dua-duanya. Nah sekarang Bapak, sebelum saya kasih kaosnya, ada satu lagi pertanyaan. Harapan Bapak untuk generasi muda sekarang, generasi muda di seluruh Indonesia, dan generasi muda Indonesia yang ada di luar Indonesia. Pertama agar lebih pintar dari kita semua yang sebelumnya, lebih cerdas, lebih banyak belajar dari kita semua. Kedua juga pasti selalu lebih memikirkan bangsa ini dan juga lebih sehat. Yang sering Bapak kasih, nasihat yang sering Bapak kasih ke cucu-cucu Bapak, yang paling sering? Paling sering belajar dengan baik. Itu yang paling penting ya Pak ya. Pendidikan itu akan membawa kita jauh kemanapun dan kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Ya, betul. Bapak dulu juga rajin belajar Pak? Ya tentulah, kalau tidak rajin belajar mana bisa jadi wapres dong. Bapak suka bolos-bolos sekolah nggak? Anda? Enggak? Nah, karena kalau bolos sekolah bapak saya marah. Oh iya ya kan galak ya. Galak. Itu dia, nggak boleh bolos. Aku dulu suka bolos. Saya tapi suka bolosnya pelajaran olahraga Pak. Olahraga ya? Saya suruh lari-lari, saya capek. Oh gitu. Iya, Bapak masih suka olahraga sekarang? Masih. Apa olahraga Bapak? Golf gitu, jalan. Golf, jalan. Kalau sama cucu-cucu biasanya ngapain Pak? Kalau sering ketemunya frekuensinya? Oh sering. Tiap weekend atau tiap sore? Ya tiap hari kadang-kadang dekat rumah. Dekat rumah ya? Nah, Rashid tiap dekat hari. rumah. Rashid dekat rumah Iya. ya. Jadi biasanya ngapain aja sama cucu-cucu? Cucu main aja, kadang-kadang diajak main game saya tidak tahu. Main games, video Nggak games tahu, gitu ya? iya. Ya saya juga pernah diajak anak saya, terus saya pusing Pak, migrain. Bapak sudah pernah coba? Oke, terima kasih Bapak Yusuf Kalla sudah hadir di sini. Sarah. Terima kasih untuk semuanya dan sekali lagi saya ingatkan untuk yang lagi nonton bahwa ini ada 5 buku yang akan diberikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Jangan lupa hashtagnya JK Onsara. Dan pertanyaannya adalah apakah nama kecil Bapak Yusuf Kalla? Gampang sekali, ada 5 hadiah buku ini dan terima kasih ya Pak ya, saya sudah ambil 1. Nanti mungkin Bapak bisa tanda tangan dan... Mana kosnya? Nah iya ini kaosnya Pak, ditagih. Mana kaosnya? Bukunya sudah diambil jadi kosnya. Iya Bapak, ini kaosnya Pak. Nanti mungkin sama terbalik tuh. Iya terbalik Pak. Saya takut saya lihat ini. Bapak terbalik. takut? Bapak terbalik aja takut, apalagi beneran Bapak lihatnya akan lebih mengerikan lagi. Terima kasih Bapak, terima kasih, sehat terima selalu, kasih. salam Terima untuk kasih ya. keluarga. Iya, oke. Silakan diminum dulu Bapak. Oke. Dan jangan kemana-mana, masih ada tamu saya yang lain, tetap di Sarasehan. Oke.